Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Silvermoon membuka matanya lebar-lebar dan dia dengan ragu berkata, "Tuan, Anda serius? Kamu akan tahu apakah kata-kataku benar atau tidak. Untuk saat ini, panggil wanita itu untukku. Pada kultivasinya saat ini, dia seharusnya tidak bisa melihat melalui wujud manusiamu." Han Li dengan santai memerintahkan. Terlepas dari kecurigaannya, dia dengan hormat menjawab, "Siap Tuan." Han Li kemudian berbalik dan memasuki aula besar. Setelah beberapa waktu, Silvermoon dengan anggun memasuki aula dengan Mu Peiling yang kuyu. Tampaknya waktu yang singkat ini cukup menegangkan baginya. Silvermoon melirik Han Li dan dengan hormat berkata, "Tuan, nona mudamu telah tiba." Han Li menganggukkan kepalanya dan dengan acuh berkata, "Anda boleh pergi." Pelayan ini pamit. Silvermoon melirik Mu Peiling dan pergi dari aula dengan senyum. "Saya memberi hormat kepada senior Han." Setelah memberi hormat kepada Han Li, dia tetap diam tanpa daya seolah-olah dia sedang menunggu hukuman dari Han Li. Han Li sedikit mengernyit menanggapi penampilannya dan dia memeriksa wajahnya yang cantik. Tanpa mengungkapkan kemarahan sedikit pun, dia dengan tenang berkata, "Kamu harus tahu mengapa aku memanggilmu. Kamu mengucapkan kata-kata kepada klan kultivasi yang memberi mereka kesan mendominasi tentangku. Lagi pula, menangkap wanita yang sudah bertunangan sebagai selir bukanlah sesuatu yang mudah diambil. Tentu saja pada kultivasi saya saat ini, klanmu dan Yan tidak akan berani mengeluh, saya juga tidak menghargai mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa saya akan mentolerir tindakan lancang Anda. Anda harus menyadari bahwa saya akan menghukum Anda." Wanita itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan kulit pucat, "Tolong maafkan aku senior." Wanita ini benar-benar ceroboh. Tapi daripada menikah dengan klan Yan, junior akan merasa lebih baik menjadi selir senior. Tatapan Han Li berkedip dan dia mendengus sebelum perlahan melanjutkan, "Karena kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi selirku, aku tidak bisa lagi tidak terlibat, aku juga tidak bisa menjelaskan bahwa ini tidak benar. Jika tidak, klan kultivasi ini akan mengenali saya, penatua sekte awan hanyut yang baru ini, menjadi lemah, tidak mampu melindungi bahkan seorang wanita pendiri yayasan di bawahnya. Dan rumor ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh dunia kultivasi juga. Jadi katakan padaku, bagaimana aku harus berurusan denganmu?" Mu Peiling menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak akan memiliki keluhan tentang bagaimana senior akan menghukum saya. Karena kultivator di luar tahu kamu sebagai selirku, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah berpura-pura menjadi selir saya, tetapi Anda sebenarnya akan menjadi pelayan saya dan mematuhi perintah saya. Setelah Anda melayani saya selama 20 tahun, masalah ini seharusnya sudah memudar dan saya akan membebaskan Anda. Namun, Anda sebaiknya menghindari pemikiran bahwa saya akan membantu kultivasi seorang gadis pelayan." Ketika Mu Peiling mendengar ini, dia mengungkapkan sedikit kekecewaan dan mengangkat kepalanya, bertanya, "Lalu, apa pilihan kedua?" Han Li menatap wanita itu dan dengan tenang berkata, "Pilihan kedua adalah membuat fiksi ini menjadi kenyataan, untuk menjadi selirku yang sebenarnya. Anda akan memperhatikan saya sepanjang hidup Anda. Saya tidak akan memperlakukan pasangan saya sendiri dengan remeh dan akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Namun, pertama-tama saya harus memberi tahu Anda bahwa jika Anda ingin menjadi selir saya akan membatasi jiwa Anda untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Lagi pula, jika Anda tiba-tiba berubah pikiran, rahasia saya mungkin akan terungkap." Mu Peiling menjadi terganggu setelah mendengarnya dan ekspresinya berkibar seolah-olah dia sangat mempertimbangkan pikiran Han Li. Tampaknya wanita ini tidak terlalu menentang pemikiran menikahi Han Li. Han Li dengan acuh berkata,
saya tahu bahwa Anda selalu bangga. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir seperti saya bukanlah suami ideal Anda. Namun, ini tidak masalah. Rekan Taoismu juga bukan teman Dao ideal saya, tetapi ini tidak akan menghentikan saya untuk menerima Anda sebagai selir. Jika Anda mendapatkan perlindungan saya, Anda akan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi tanpa banyak biaya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, Anda telah mengetahui bahwa saya bukanlah orang yang brutal atau aneh. Bahkan jika saya membatasi jiwa Anda, saya tidak akan menganiaya Anda atau menyebabkan Anda kesulitan. Dan di kemudian hari, saya bahkan dapat tumbuh untuk mempercayai Anda dan menghapus batasan-batasan itu. Entah ini, atau bertindak sebagai pelayanku selama 20 tahun. Tahun-tahun sebagai pelayan seharusnya tidak berlalu terlalu lambat. Matanya menjauh darinya seolah-olah dia tidak keberatan dengan apa yang dia pilih. Hati Mu Peiling menjadi bergejolak. Sementara dia tidak mau dikendalikan oleh orang lain, bantuan dan bimbingan dari seorang kultivator jiwa baru lahir juga sulit untuk dilewati. Tidak dapat mengambil keputusan, dia dengan ragu berkata, "Senior, bisakah saya memiliki 2 hari untuk mempertimbangkan ini?" Adapun untuk menjadi selir Han Li, dia sudah tahu apa yang Han Li gambarkan, itu tidak bisa dikatakan sebagai keputusan yang buruk sedikit pun. Tak terhitung cantik, wanita muda pendirian yayasan akan tergoda untuk menerima tawaran menjadi selir dari seorang kultivator Nas Chen Sol. Tanpa mempersulitnya, Han Li dengan lembut menganggukkan kepalanya, "Boleh. Kembalilah setelah 2 hari dengan jawaban Anda. Seharusnya cukup waktu bagi Anda untuk mengambil keputusan." Dia kemudian memanggil Silver Moon untuk membawanya keluar. Setelah memberi hormat, Mu Peiling mengikuti jejak Silver Moon dan meninggalkan aula. Sesaat kemudian, Silver Moon dengan anggun berjalan kembali ke dalam. Mata cerah Silver Moon berkedip dan dia tersenyum misterius. "Tuan, 2 kondisi yang Anda ajukan agak..." Han Li melirik Silver Moon dan berkata, "Apa? Apakah Anda pikir terlalu kasar? Bukankah itu sejalan dengan keinginannya?" Silver Moon menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Ini bukan tentang kekerasan. Hanya saja wanita ini memiliki hati yang pantang menyerah. Dengan harga dirinya, akan sulit baginya untuk memilih salah satu opsi. Tetapi jika guru benar-benar menerima gadis ini, maka pembatasan jiwa tidak diragukan lagi diperlukan mengingat banyak rahasia." Han Li dengan penuh perhatian mengukur Silver Moon dan berbicara dengan sedikit terkejut, "Kamu tampaknya memiliki kesan yang cukup baik tentang dia." Silver Moon terkejut sesaat sebelum tersenyum kecut, "Bukan begitu. Hanya saja karakternya yang teguh memberi saya perasaan yang akrab. Sepertinya di masa lalu saya memiliki hubungan dekat dengan seseorang dengan sifat yang sama. Saya secara tidak sadar menjadi khawatir dengannya." Han Li mengangguk dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Silver Moon menghindari menyebutkan Mu Peiling dan malah membahas masalah menyempurnakan api es surgawi, masalah paling mendesak Han Li. 2 hari kemudian, Mu Peiling tiba dan dia dibawa ke aula utama oleh Silver Moon. Han Li melirik wanita itu dan bertanya, "Jadi, kamu sudah mengambil keputusan? Apakah Anda akan menjadi pelayan saya selama 20 tahun atau akankah saya menempatkan pembatasan jiwa pada Anda?" Jelas sekali wanita itu telah mengambil keputusan. Dia mengambil napas cepat dan dengan tenang berkata, "Saya sudah memutuskan." Di dunia kultivasi, itu bisa dianggap takdir bagi seorang kultivator wanita kelas rendah untuk diberi kesempatan untuk menjadi selir dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Namun, saya berharap senior akan membuat janji sebelum saya menjadi selirnya. Selama kondisi ini terpenuhi, saya bersedia untuk dibatasi oleh indera spiritual Anda dan menghabiskan sisa hidup saya di bawah Anda. Syarat, silakan dan berbicara. Wajah Han Li tetap tidak berubah seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. "Aku tahu senior Han bukanlah karakter yang terburu-buru. Karena itu,
Saya berharap senior akan berjanji untuk menunda selama 30 tahun sebelum dia mengambil yin vital saya. Saat ini saya berada pada titik penting dalam kultivasi saya dan ingin melihat apakah saya dapat membentuk inti dalam waktu 30 tahun. Sangat penting bagi seni kultivasi saya bahwa saya tetap perawan. Karena alasan inilah saya tidak mau menikah. Terlepas dari apakah saya membentuk inti saya dalam waktu ini atau tidak, senior dapat memasangkan kultivasi dengan saya setelah waktu berlalu. Mungkin berpikir bahwa kondisinya terlalu keras atau berbicara tentang masalah kultivasi pasangan itu memalukan, wajahnya memerah setelah ini semua dikatakan, mengungkapkan ekspresi menawan. 30 tahun. Haha, tidak apa-apa. Saya bisa menyetujui kondisi Anda. Begitu Hanli mendengar ini, matanya berkedip cerah dan dia langsung setuju. Mu Peiling kagum bahwa Hanli begitu cepat setuju, tetapi dia segera pulih dan dengan gembira berkata, terima kasih banyak kepada senior. Setelah merenung sejenak, Hanli berkata, dalam 2 hari, saya akan secara resmi memberitahu 2 tetua sekte lainnya bahwa saya telah menerima Anda sebagai selir. Tetapi karena itu 30 tahun sebelum kita benar-benar berkultivasi berpasangan, saya akan membuka tempat tinggal gua terpisah yang lebih kecil untuk kultivasi Anda di antara salah satu dari 3 gunung lainnya. Tentu saja jika saya punya waktu, saya akan pergi dan memberi Anda beberapa panduan. Ya, seperti yang kamu inginkan. Mu Peiling jelas sangat puas dengan hasil ini dan menyetujui tanpa berpikir. Ekspresi Hanli santai dan dia tersenyum misterius, sebagai selir masa depanku, tidak perlu selalu memanggilku sebagai senior. Anda cukup memanggil saya sebagai tuan. Saya baru berusia 200 tahun, dan saya cukup muda mengingat umur saya sekarang lebih dari 1000 tahun. Hanli kemudian menilai wanita cantik itu tanpa menahan diri, jelas menghargai pemandangan itu. Mu Peiling tersipu dan dengan lembut berkata, siap, tuan. Hanli menarik tatapan nakalnya dari tubuhnya. Dia mengambil medali giok ungu dari jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan suara dingin, kembali dan tangani urusanmu. Pilih gunung untuk tempat tinggal gua Anda juga. Ini adalah medali pembatasan untuk formasi sekitarnya. Jika Anda memakainya pada orang Anda akan dapat meninggalkan formasi mantra saya sesuka Anda. Setelah semuanya siap, saya akan menempatkan pembatasan jiwa pada Anda dan membuat Anda secara resmi menjadi selir saya, tetapi mari kita singkirkan pembicaraan buruk itu terlebih dahulu. Saya tidak peduli jika Anda memiliki suami yang ideal atau kekasih. Putuskan hubungan dengan mereka dengan bersih, Anda adalah selir saya sekarang. Jika Anda masih memiliki perasaan merindukan mereka dan masih memiliki hubungan dengan mereka, jangan salahkan saya karena kejam. Sejak saya kecil, saya telah mendedikasikan diri saya untuk berjalan di jalur kultivasi abadi. Bagaimana saya bisa memiliki kekasih? Selain itu, saya telah menguatkan tekad saya. Saya tidak akan mundur ketika masalah sudah diputuskan. Tanpa berpikir lebih jauh, wanita itu dengan gesit mengambil medali giok. Hanli mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera setelah itu, dia memanggil boneka kera besar dan menyuruhnya memandu Mu Peiling keluar. Mu Peiling mengungkapkan sedikit keterkejutan saat melihat boneka itu. Boneka itu dengan menakutkan memegang tingkat ki spiritual yang mirip dengan miliknya. Dia juga bingung mengapa wanita berpakaian putih itu tidak ada di sana juga. Namun, dia tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyelidiki terlalu dalam dan dengan patuh tetap diam, mengikuti boneka itu keluar dari kediaman gua. Begitu wanita itu pergi, seekor rubah putih berjalan keluar dari sudut ruangan yang tampaknya kosong. Karena guru berencana mengambil wanita ini sebagai selir untuk hukumannya, mengapa kamu setuju untuk menunggu 30 tahun? Mungkinkah kamu punya rencana lain? Hanli dengan tenang mengakui, tentu saja.
Sejujurnya, saya tidak punya rencana untuk menyentuhnya sebelum dia mencapai formasi inti. Silvermoon melompat ke meja di depan Han Li dan menatap Han Li dengan bingung. Hah? Kenapa bisa begitu? Ketika Han Li melihat penampilannya yang menggemaskan, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengeluarkan jimat giok merah muda dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Apakah kamu ingat kantong penyimpanan yang aku jarah dari murid 6 jalur agung? Slip giok ini ada di kantong penyimpanan. Ini berisi banyak seni kultivasi pasangan iblis Dao. Silvermoon melihat slip batu giok dan kemudian melirik Han Li dengan sedikit kecurigaan. Sejak Han Li mengeluarkan ini, dia tahu bahwa Han Li akan melanjutkan penjelasannya. Seperti yang diharapkan, Han Li dengan ringan menyalakan slip batu giok merah muda dengan jarinya dan berkata, ada banyak teknik rahasia yang terkandung di dalam jimat batu giok ini. Meskipun lebih kuat daripada teknik kultivasi pasangan biasa, perbedaannya tidak terlalu banyak. Namun, ada dua teknik rahasia di antara mereka yang sangat luar biasa. Salah satunya, seni pemandu naga, sangat cocok untuk pria formasi inti, memungkinkan seorang kultivator formasi inti untuk terus-menerus memanfaatkan esensi yin vital dari seorang wanita dengan konstitusi khusus, sangat meningkatkan kultivasi. Namun, teknik rahasia ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada ki asal wanita itu. Dengan demikian, setiap kultivator laki-laki yang menggunakan teknik ini paling baik memiliki banyak selir. Mempertimbangkan banyak wanita pendiri yayasan di sisi murid 6 jalur agung. Dia seharusnya mengembangkan teknik ini. Kalau tidak mungkin dia bisa berkultivasi ke tahap formasi inti akhir di usianya yang masih muda, tidak peduli seberapa menakjubkan bakatnya. Lagi pula, dia tidak memiliki botol ajaib yang bisa menuai tanaman. Adapun teknik lainnya, seni esensi kopulatif, ini adalah teknik kultivasi pasangan rahasia yang dikhususkan untuk pria Naschen Sol. Berbeda dengan seni pemandu naga, itu membutuhkan seorang wanita untuk memiliki kultivasi pada tahap formasi inti. Begitu seorang wanita mengolah teknik ini ke tahap yang cukup dalam, kultivator laki-laki akan dapat menerobos hambatan kultivasi dalam sekejap dengan merebut yin vitalnya. Wajar jika saya berharap wanita ini berkultivasi dengan sekuat tenaga. Teknik ini membutuhkan seorang wanita yang memiliki kultivasi yang dalam. Seni pemandu naga, seni esensi kopulatif. Bukankah berlebihan untuk teknik kultivasi pasangan menjadi begitu menakutkan? Rubah kecil itu berkedip dan tidak percaya. Han Li menghela nafas dan berkata, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda pada awalnya. Untuk teknik kultivasi pasangan menjadi sangat menakutkan, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saya menemukan nama orang yang menetapkan teknik kultivasi pasangan ini di dalam slip batu giok, dan keraguan saya segera hilang. Silvermoon sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, mungkinkah? Han Li berkata dengan suara berat, benar. Kedua teknik kultivasi pasangan ini secara pribadi didirikan oleh Arcsign Six Pates. Karena dia adalah seorang kultivator Naschen Sol yang terlambat dan terkenal sebagai sosok nomor satu di Devil Dao Laut Bintang Terserak, kedua teknik ini seharusnya sangat efektif. Kalau tidak, murid Arcsign Six Pates tidak mungkin menyimpannya begitu dekat pada dirinya. Silvermoon memiringkan kepalanya yang berbulu dan dengan ragu bertanya, jadi guru berencana menggunakan wanita ini untuk berkultivasi. Betul sekali. Setelah wanita ini mencapai tahap formasi inti akhir, kami berdua akan mengolah seni esensi kopulatif. Dan begitu saya mencapai kemacetan, saya akan menggunakan teknik ini untuk menerobosnya. Lagi pula, ada beberapa pil obat yang mampu membantu kultivasi seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Mulai sekarang, kecepatan kultivasi saya akan sangat lambat. Karena sebagian besar kultivator Naschen Sol terjebak pada tahap awal,
dapat diamati bahwa sangat sulit untuk menembus kemacetan hingga tahap pertengahan Nas Chainsaw. Karena itu, saya harus berusaha, terlepas dari validitas efek tekniknya. Sayangnya, menurut apa yang dijelaskan, terobosan bottleneck hanya akan terjadi untuk pertama kalinya teknik ini digunakan. Ini akan memiliki efek yang lebih lama setelah yin vital wanita itu diambil. Tentu saja, teknik ini juga menguntungkan wanita yang terlibat, tetapi tidak sampai sejauh kultivator pria. Katakan padaku, apakah kamu pikir aku benar-benar mengira aku memperoleh selir hanya karena aku bisa? Han Li melirik rubah putih di samping dan dengan dingin tersenyum. Silver Moon tampak menghela nafas lega dan tersenyum. Awalnya, saya melakukannya. Saya mengira guru telah menjadi bangga setelah membentuk jiwa yang baru lahir dan berpikir untuk mengambil selir. Ketika Han Li mendengar ini, dia memasang ekspresi samar. Dia kemudian tanpa ekspresi berkata, meskipun saya akan menempatkan wanita di bawah pembatasan jiwa, lebih baik dia tidak mempelajari semua rahasia di kediaman gua. Saya akan dapat mengendalikan kehidupan wanita ini, tetapi saya tidak dapat mengendalikan pikirannya. Hanya karena saya memperlakukannya dengan baik tidak berarti dia akan berterima kasih. Saya pertama-tama akan memperlakukannya dengan sangat hati-hati sehingga saya dapat menghindari pengkhianatan. Bibi bela diri, mu ini agak cerdas, tetapi akan lebih baik untuk mengawasinya. Jika dia benar-benar ingin mengikuti saya dan tidak terpengaruh oleh keinginan orang lain, saya tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil dan akan membantu kultivasinya. Lagi pula, saya memiliki banyak pil obat kelas rendah. Silver Moon, awasi dia untukku saat kau senggang. Itu harus menjadi sepele mengingat keahlianmu. Silver Moon dengan patuh setuju, ya, Tuan. Ketika Anda berada dalam kultivasi terpencil, saya akan sangat memperhatikannya. Itu akan berhasil. 30 tahun ini seharusnya cukup bagiku untuk membacanya. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Selama kalimat terakhir itu, nada suara Han Li menjadi cemberut. Beberapa hari kemudian, Mu Peiling kembali ke gunung dan menjadi sasaran pembatasan jiwa oleh Han Li. Setelah itu, dia diberi beberapa botol pil obat yang efektif untuk pembudidaya yayasan pendirian. Karunia ini telah membuatnya takjub dan membuat wajahnya berseri-seri karena kegembiraannya. Dia dengan penuh semangat mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Tampaknya wanita ini benar-benar menganggap dirinya sebagai selirnya. Setelah lelaki tua berambut perak dan pena tualu diberitahu bahwa Han Li telah menerimanya sebagai selir, mereka mengucapkan selamat dan masing-masing memberikan alat sihir kelas atas kepada Mu Peiling. Han Li tersenyum dan dengan sopan berterima kasih kepada mereka. Sejak saat itu, Mu Peiling mulai berkultivasi dengan penuh dedikasi di salah satu gunung yang lebih kecil di sekitar tempat tinggal gua utama, yang dilengkapi dengan bimbingan dan pil obat dari Han Li. Selama waktu ini, Han Li kadang-kadang berkunjung ke kediaman gua dari dua pembudidaya Nas Chainsaw lainnya di sekte tersebut, dengan rendah hati meminta instruksi kultivasi. Karena dua tetua bermaksud untuk dengan tulus menerima Han Li ke dalam kelompok mereka, mereka tidak menyembunyikan apapun darinya, sangat menguntungkan Han Li. Kalau dipikir-pikir, Han Li merasa pilihannya untuk tetap tinggal sangat bijaksana. Beberapa bulan kemudian, Han Li senang menemukan pohon sumur roh di kebun obat mulai menumpahkan anggur nektar. Dia buru-buru mulai memurnikan air cerah sesuai dengan instruksi yang ditinggalkan oleh kultivator berambut acak-acakan itu. Dengan keterampilan tingkat Grandmaster Han Li dalam pemurnian pil obat, dia dengan cepat memahami kemampuan memurnikan air roh dan merasa mudah untuk meramu meskipun beberapa upaya pertamanya gagal. Saat ini di dalam ruang pemurnian pil, Han Li memegang sebotol kecil air cerah yang dia buat sebelumnya. Tatapannya berkedip ketika sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya, dan ekspresinya segera menjadi ditentukan. Dia membuka botol dengan satu tangan dan menyebabkan tangannya berkedip dengan cahaya biru di tangan lainnya.
Sebuah bola cairan biru bening terbang keluar dari botol dan perlahan menuju dahi Han Li. Pada saat air tiba di depan dahi Han Li, tiba-tiba berhenti dan menjadi benar-benar diam. Han Li menatap air dengan mata menyipit dan tetap diam. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan menghembuskan kabut kecil cahaya biru dan menyelimuti air. Kemudian saat air berkilau, dua helai air halus tiba-tiba keluar dan masuk ke mata Han Li. Han Li merasakan matanya menghangat, tetapi sesaat kemudian, kehangatan itu berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dia menutup matanya dan gemetar karena sensasi itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.